Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil diskusi kami tentang review jurnal yang berjudul Kuantitas Presisi Tinggi Antigen Vaksin Tuberkulosis dengan Capillary Electrophoresis menggunakan standar injeksi yang disusun oleh kelompok 11 farmasi. Nah, anggota kelompok 11 farmasi terdiri dari Dias Kuratalayuna, Vera Dita Nabila, Nur Hidayati, Rena Novita Rizky. Yang mana outline yang kami gunakan itu yaitu ada pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan diskusi, dan kesimpulan. Yang mana pendahuluan akan dijelaskan oleh Dias Kuratalayun. Kepada dia saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Selanjutnya, yang pertama itu ada penjelasan mengenai Mycobacterium tuberculosis atau MTB, yaitu merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi menyebabkan tuberkulosis TB, yang menyebabkan angka kematian tertinggi dari semua penyakit menular. Dan infeksinya ini mudah menyebar dari orang yang terinfeksi secara aktif melalui transmisi cairan pernafasan sebagai akibat batuk atau bersin. Sedangkan kebanyakan orang yang terinfeksi tidak mengalami gejala. 1 dari 10 orang ini akhirnya berkembang menjadi infeksi aktif dengan kemungkinan kematian 50% saat infeksi dibiarkan tidak diobati. Vaksin yang tersedia saat ini untuk melawan TB yaitu ada Bacillus vaksin Calmette-Guerin yaitu BCG. Secara konsisten memberikan perlindungan terhadap kasus infeksi yang paling parah di masa kanak-kanak, tetapi tidak memberikan perlindungan seumur hidup. Untuk alasan ini, ada banyak sekali kandidat vaksin sedang diuji dalam uji klinis untuk mendukung pengembangan vaksin penguat untuk terus menyediakan kekebalan dan perlindungan terhadap penyakit TB. Selanjutnya, di sini merupakan ada salah satu antigen kandidat dari antigen tersebut, yaitu adanya protein fusi rekombinan Hi5 antigen, protein yaitu AG85B dan TB104. Kedua antigen ini sangat tinggi diekspresikan pada tahap awal infeksi oleh MTB dan bersifat imunogenik pada subjek yang divaksinasikan MTB positif dan BCG. H4 sendiri telah terbukti meningkatkan respon imun diinduksi oleh BCG dan dengan demikian memperpanjang kekebalan perlindungan terhadap TB. Selama pengembangan klinis, produksi vaksin diuji identitas, kemurnian, dan kuantitas antigen. Kontrol kualitas kritis ini atribut penting untuk memastikan konsistensi kualitas vaksin produk dari tahap awal pengembangan hingga komersialisasi. Di sini ada SDS PAGE, itu yang telah menjadi metode pilihan untuk analisis protein. Sedangkan SDS PAGE menarik sebagai teknik pemisahan umum karena kekokohannya dan biayanya rendah. Ia memiliki beberapa keterbatasan kemampuan kuantitatif yang tidak memadai. Waktu eksperimentalnya lebih lama serta deteksi yang tidak tepat. Selanjutnya, sebelumnya apa suara saya terdengar? Suaranya macet dia. Kurang jelas. Kecil. Putus. Seperti ini sudah jelas? Sudah, Dias. Oke, maka akan saya lanjutkan, yaitu selanjutnya ada keterbatasan ini mendorong para peneliti, khususnya industri, untuk mempertimbangkan untuk mengganti SDS-PAGE dengan yang kurang eksperimental, menurut mitra otomatis. Electrophoresis gel capillary SDS-CGE yang dipilih. Sejumlah metode CGE ini telah dikembangkan dan divalidasi untuk pengembangan produk vaksin dan kontrol kualitas. Dibandingkan dengan SDS-PAGE, CGE ini membutuhkan lebih sedikit waktu dan penyediaan akurasi dan ketepatan yang lebih tinggi dalam menghitung jumlah protein. Ini terutama disebabkan oleh
otomatisasi injeksi dan deteksi online yang ditawarkan oleh CGE dibandingkan dengan injeksi sampel manual. Pewarnaan, penghilangan noda, dan off-analisis data line densitometri dengan SDS-PAGE. Di CGE ini, meskipun hanya satu sampel yang dianalisis dalam satu kapiler instrumen, beberapa sampel dapat dianalisis secara berurutan secara otomatis sistem. Selanjutnya, nah, injeksi otomatis di CGE ini tidak dapat direproduksi seperti injeksi di pengecualian ukuran tinggi performance liquid chromatography (SEHPLC) yang merupakan sebuah industri standar. Nah, reproduksibilitas yang lebih rendah dari CGE sangat terlihat untuk volume injeksi sampel kecil. Nah, dalam pengaturan industri, batasan volume injeksi ini reproduksivitas sangat penting karena tingkat presisi dan akurasi diperlukan untuk analisis rutin produk seperti vaksin antigen. Untuk meningkatkan presisi injeksi dalam metode CGE, sudah dilaporkan oleh Xian Xiuli et al. Bahwa penggunaan standar injeksi bermanfaat dalam kasus tertentu. Nah, dalam laporan ini dibahas upaya untuk lebih meningkatkan akurasi dan ketepatan CGE dalam analisis antigen vaksin oleh dimasukkannya standar injeksi. Nah, di sini disarankan penggunaan standar injeksi alternatif yang lebih mirip dengan fisikokimia sifat analit. Maka memilih BSA sebagai suntikan standar dan ini memungkinkan pemulihan yang lebih baik dan peningkatan pengulangan dari metode ketika sampel yang sama diinjeksikan. Nah, singkatnya di sini menjelaskan detail pengembangan metode CGE untuk analisis kuantitatif dan kemurnian antigen vaksin TB H4 menggunakan BSA sebagai standar injeksi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan baru ini, analisis dengan CGE dapat menjadi dasar untuk mengembangkan dengan sangat akurat dan uji kuantitasi dan kemurnian yang tepat untuk antigen protein dalam vaksin produk. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang bahan dan metode percobaan. Bahan dan metode percobaan. Yang pertama itu ada bahan kimia, di mana bahan-bahan kimia itu terdiri dari penjangga gel SDS-NW dengan nomor 390953, penyangga sampel SDS-NW dengan nomor lainnya. Kemudian ada standar internal 10 kDa, ada ukuran SDR standarnya, dan kapiler silika 50 mikrometer. Kemudian ada larutan pencuci asam, larutan pencuci dasar, dibuat kemudian 10 mikrometer tris HCl PM, pH 8,3 dibuat dari 1 mol tris HCl, pH-nya 8,3. Kemudian ada beta merkatoetanol atau yang disingkat dengan BME, di mana dia mempunyai PN-nya itu M6250 dengan presbovin serum albumin standar ampul pada 2 mg per mili. Dan air yang disaring sangat murni digunakan untuk semua percobaan. Dan sampel antigen H4 disiapkan di Sanofi Pasteur Ltd. Yang kedua, preparasi sampel, di mana pada tahap preparasi sampel sendiri, sampel H4 disiapkan dengan mencampurkan 45% P per P buffer sampel SDR-NW 2 mg per mili BSA hingga konsentrasi akhir 100 mikrogram per mili, di mana 5 mg per mililiter 10 kDa standar internal atau yang disingkat dengan IS hingga akhir. Kemudian konsentrasi 100 mg per mili. Protein H4 diencerkan dalam 10 ml tris HCl pH pada pH 8,3 ke konsentrasi protein yang diinginkan. Kemudian larutan campuran dipanaskan pada suhu 75 Celcius selama 3 menit, didinginkan hingga suhu kamar
dan juga disentrifugasi sebelum dianalisa. Selanjutnya itu ada selanjutnya sampel H4 yang diuji memiliki konsentrasi akhir antara 15 mikrogram per mili dan juga 100 gram per mili. Kemudian standar ukuran SDS-MW disiapkan seperti yang disarankan oleh protokol KIP analisa SDS-MW dan juga BME 5% per V yang disarankan digunakan untuk prediksi protein, di mana sampel dipanasan selama 3 menit juga pada suhu 75 Celcius setelah penambahan BME-nya. Nah, selanjutnya itu untuk analisa kemurniannya, sampel H4 disiapkan dengan cara yang sama, tetapi tanpa penambahan DSA dan juga IS sebagai standar injeksinya. Kemudian sampel H4 yang diuji memiliki konsentrasi akhir antara 70 dan juga 1000 mikrogram per mili. Nah, selanjutnya itu untuk percobaan speaking BSA-nya 1000 mikrogram per mili larutan BSA dibuat dengan mengencarkan 2000 mikrogram per mili larutan scope BSA dengan 10 mE buffer. Saya akan melanjutkan pada instrumen dan juga metode CGE-nya, di mana semua percobaan dilakukan pada sistem Skin TA80+, sebelumnya Beckman-Coulter, di mana CE dengan detektor larik diodata foto dilakukan oleh perangkat lunak 32 karat yang disediakan dengan sistem CE-nya. Pemisahan protein dilakukan dalam kapiler silika tanpa difusi pada difusi 50 mikrometer, ID dengan panjang total ID-nya dengan panjang total 30,2 cm, panjang efektifnya 20 cm. Elektroda negatif berada pada inlet kapilernya. Selanjutnya, satu kapiler digunakan untuk penentuan presisi menengah, di mana metode CGE-nya itu untuk pengkondisian awal kapiler dilakukan sesuai dengan instruksi KIP SDMU-nya. Kemudian dengan natrium hidroksida 0,1 mol, asam klorida 0,1, air, dan buffer gel SDS-MW pada 70 PSI atau 483 kPa untuk waktu 31 dan juga 10 menit. Kemudian injeksi hidrodinamik sampel dilakukan dengan menggunakan 0,7 PSI atau setara dengan 4,8 kPa selama 250 detik. Sedangkan injeksi elektrokinetik dilakukan pada medan listrik 170 volt per cm selama 20 detik. Kecuali dinyatakan lain, pemisahan elektroforetik dilakukan pada 500 volt per cm selama 30 menit pada 25 Celcius dengan suhu garasi penyimpanan sampel diatur ke 10 Celcius. Ini merupakan suhu minimum yang dapat dipertahankan dengan andal. Sinyal absorbansi dicatat pada gelombang 220 nanometer. Selanjutnya itu ada analisa dan juga pelaporan data, di mana untuk meningkatkan ketepatan metode dan juga kontrol untuk variabilitas ranturan dari jumlah sampel yang diinjeksikan, di mana sampel H4 dianalisa dengan adanya 100 mikrogram per mili BSA yang digunakan sebagai standar normalisasi dan juga injeksi. Kemudian untuk uji kuantitatif relatifnya, nilai yang dilaporkan itu untuk H4 dicatat sebagai area puncak. H4 yang dikoreksi kecepatan dibagi dengan area puncak BSA yang dikoreksi dengan kecepatannya. Di mana dari titik ini dan seterusnya dalam data yang disebut dengan area puncak. Kemudian ukuran molekul dari protein yang dianalisa ditentukan dengan menggunakan penanda ukuran SDS-MW dan juga fungsi kualitatif dalam perangkat lunak 32 karat. Ini sebanding dengan kurva kalibrasi log MW vs waktu migrasinya, di mana waktu migrasi itu dari protein berukuran berbeda sebanding dengan log dari berat molekul tersebut. Kemudian ketahanan dinilai dari eksperimen pengembangan metode multifaktorial dengan memvariasikan parameter preparasi sampel. Selain itu juga terhadap suhu pemanasan, waktu pemanasan, dan volume buffer yang sama, serta parameter metode CE, suhu kapilernya, waktu injeksi, tekanan injeksi, tegangan pemisahan, dan juga tekanan separasinya. Dan ini dilakukan dengan metode linearisasi yang ditentukan berdasarkan 5 taraf konsentrasi yang berbeda. Nah, ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung perhitungan pemulihan relatif dan juga kemurnian relatifnya, di mana pemulihan relatifnya itu dinyatakan dalam persen.
Dan rumusnya itu nilai rata-rata H4 yang dapat dilaporkan dari 3 penentuan dibagi dengan nilai yang dapat dilaporkan H4 teoritis, kemudian baru dikali 100. Contoh penghitungan nilai yang dapat dilaporkan H4 teoritis pada beban target 40%. Nilai yang dapat dilaporkan H4 teoritis itu sama dengan nilai yang dapat dilaporkan H4 yang dilaporkan dari 3 penentuan pada 100% beban target. Kemudian baru dikali dengan 0,4. Kemudian untuk menghitung kemudahan relatifnya, rumusnya itu area puncak antigen target dibagi dengan total area puncak terintegrasi dalam elektroferogram. Kemudian baru dikali dengan 100. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, hasil pembahasan oleh Nur Hidayati. Kepada Nur Hidayati, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Next. Berikut yang akan saya bahas yaitu kuantitas antigen TB, kurva kalibrasi untuk kuantitas absolut H+, H4, dan optisasi metode perhitungan CGE, penilaian kemurnian antigen. Yang kelima ada optimalisasi metode kemurnian CGE. Next. Nah, selanjutnya yang pertama ini ada kuantitas antigen TB. Nah, di sini metode CGE lebih cepat dan lebih kuat daripada metode SDS PGH dan alternatif. Nah, masalah yang terletak dengan metode CGE adalah tidak dapat diproduksi injeksi volume kecil. Tantangan ini biasanya diatasi dengan memasukkan standar injeksi ke dalam sampel. Nah, pengujian yang keduanya ada 66,4 kDa BSA informasi standar yang disediakan dengan kit SDMW. Nah, di sini patut disebut bahwa koreksi IS sambil tetap Innisfree ini untuk meningkatkan akurasi pemurnian, meningkatkan pengulangan ke tingkat yang kira-kira sama dengan koreksi BSA. Nah, di sini ada sementara alasan pasti untuk kinerja BSA yang lebih baik secara keseluruhan daripada IS. Sebagai standar injeksi, tidak diketahui baik BSA dan H4 agak lebih besar protein terlipat cenderung membentuk berikutnya. Yang kedua ada kurva kalibrasi untuk kuantitas absolut H4. Metode di sini yang digunakan adalah kuantitas relatif untuk analisa stabil H4 sebagai alternatif dari SDS-PAGE yang telah mengembangkan metode untuk perhitungan akurat H4 ini untuk jumlah yang menggunakan CGE dengan kurva kalibrasi H4. Nah, di sini ada tabel 1. Nah, tabel ini menunjukkan konsentrasi dengan akurasi tertinggi yang ditunjukkan oleh nilai pemulihan relatif berkisar antara 99% dan 101% dengan nilai RSD di bawah 3% untuk N2. Next. Yang ketiga ada optimasi metode perhitungan CGE. Dengan menggunakan design of apartemen ini, faktor lengkap mengoptimalkan pemisahan CGE dari antigen H+ untuk perhitungan yang tepat dan akurat. Nah, di sini percobaan yang dilakukan dengan 10
dengan 100 dan 20 mili dengan 100 sampai 20 mili H4. Nah, di semua eksperimen termasuk injeksi bersama 100 mili BSA dengan H4, kami di sini telah di jurnal ini tetap dilanjutkan optimasi formal untuk FI, ditemukan set parameter yang optimal meskipun peningkatannya yang kecil. Next. Nah, di sini ada contohnya metode perhitungan CGE yang dioptimasi dengan suhu yang lebih rendah dan tentangan pemisahan yang rendah, peningkatan resolusi puncak H4 untuk relatif terdapat puncak ukuran yang lebih rendah. Nah, di sini nilai karena suhu kapiler yang lebih dingin, volume injeksi sampel mungkin lebih sedikit dan lebih rendah dan dapat disimpulkan dari sedikit penurunan intensitas sinyalnya untuk puncak protein. Nah, di sini nilai presisi untuk pengulangan dan presisi penengahan dari metode tersebut ditentukan kurang dari 2%. Next. Nah, yang keempat ada penilaian kemurnian. Penetapan metode untuk menentukan kuantitas antigen kelayakan penggunaan CGE untuk analisa kemurnian antigen vaksin H4 atribut kualitas kritis juga diperiksa menggunakan pendekatan serupa dengan pendekatan yang jelas di atas untuk kuantitas antigen H4. Di sini telah mengembangkan metode CGE untuk menentukan kemurnian H4 sebagai komponen utama produk vaksin, efisien, dan menghasilkan intensitas sinyal yang lebih tinggi dibandingkan injeksi hidrodinamics. Next. Next. Yang kelima ada optimasi metode kemurnian CGE. Nah, di sini menggunakan menggunakan metode DOE faktor yang lengkap dengan mengoptimasi pemisahan CGE dari antigen H4 untuk penilaian kemurnian protein yang tepat. Nah, dan untuk mengukur secara akurat tidak hanya protein target, tetapi juga protein untuk kotoran terkait proses seperti protein siang atau produk berasi. Nah, di sini diperlukan sensitivitas dengan rentang dinamis yang lebih tinggi. Dari menggunakan metode kemurnian yang dioptimalkan, jumlah menghasilkan area puncak relatif 0,13% dan total puncak di elektrogram dibubuhi menjadi sampel H4 dan akurasi, inetritas, dan ketepatan metode secara keseluruhan dinilainya. Nah, berikut ya ini ada elektrogram untuk penilaian akurasi, linear, dan linearitas dan ketepatan metode secara keseluruhan. BSA dimasukkan ke dalam larutan H4 untuk meniru pengotor dan luas puncak relatif berkisar antara 0,5% hingga 15% dari total luas puncak elektron. Next. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lena Novita Sari. Lena Novita. Baik, selanjutnya kan saya lanjutkan dengan kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat dua gambar dari eksperimental H4 dan eksperimental BSA. Nah, kedua grafik tersebut menunjukkan hasil plot yang tinggi linearitasnya yaitu
dengan nilai R2-nya lebih dari sama dengan 0,99. Selanjutnya, nah di sini terdapat perbandingan uji kemurnian CEG, di mana perbandingan antara CGE dengan SDS PAGE, dan analisis CGE dilakukan pada injeksi dengan 130 volt per cm selama 40 detik dan katrik kapiler pada suhu 24 derajat Celcius dengan medan magnet pemisahannya yaitu 530 volt per cm. Kemudian suhu garasi pendingin sampel diatur pada suhu 10 derajat Celcius dan konsentrasi H4 yang digunakan yaitu 650 mg per mililiter. Kemudian kita lihat pada gambar B, yaitu sisipan penampilan dari hasil zoom untuk kondisi dari SDS PAGE-nya, di mana kondisi SDS PAGE-nya adalah beban dari H4 5 Ng ke jalur seperti yang tertera di situ ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, di mana hasilnya itu pewarnaan komersir untuk visualisasinya. Dan pada gambar yang A itu dia terdapat pada puncak H4-nya, yaitu perbandingan dari tinggi absorbansi dengan 220 nanometer dan waktu migrasinya. Selanjutnya, baik, saya lanjutkan, di mana di sini capillary gel electrophoresis atau CGE merupakan metode analisis yang bagus dan banyak digunakan sebagai quality control di laboratorium selama lebih dari 1 dekade. Kemudian pada penelitian ini menerapkan metode CGE ke kuantitasi dan penentuan kemurnian untuk TB yang diteliti protein antigen vaksin H4. Kemudian penggunaan bovine serum albumin atau BSA sebagai standar injeksi untuk memastikan presisi dan akurasi tinggi dari vaksin dalam analisis antigen. Selanjutnya, metode penghitungan CGE H4 yang dikembangkan adalah terbukti kuat dan akurat dengan presisi menengah CV 2% dibandingkan dengan 6% saat menggunakan SDS PAGE untuk protein relatif kuantisasi. Kemudian karena ketelitian metodenya yang tinggi dan mampu menggunakan CGE sebagai kuantitasi protein dengan jumlah mg saat menetapkan kurva kalibrasi dengan nilai pemulihan relatif yaitu 96 hingga 101% untuk konsentrasi antigen antara 20 dan 110 mg per mililiter. Selanjutnya, karena LOQ-nya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode SDS PAGE, metode CGE lebih akurat untuk menentukan kemurnian dari protein. Selanjutnya, kemudian penilaian kemampuan untuk mengukur stabilitas antigen vaksin adalah hal yang sangat penting untuk menetapkan tanggal kadaluarsa dari suatu produknya. Kemudian dengan metode perhitungan yang cepat seperti CGE dengan akurasi yang tinggi, presisi dan spesifikasi ideal untuk pengujian antigen vaksin selama pengembangan vaksin dan pengujian uji klinis. Kemudian metode CGE yang semakin berkembang dan penelitian ini lebih memilih metode CGE dan menggantikan pengujiannya dari SDS PAGE untuk menilai stabilitas dan kemurnian produk. Kemudian penggunaan BSA sebagai standar injeksi akan dapat dialihkan ke analisis antigen vaksin dan campuran protein yang berpotensi kompleks dengan berat molekul lebih kecil atau lebih besar dari molekul berat BSA, yaitu 66,4 kDa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 11. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.